Saudara, didikan dan permukaan tidak pernah enak. Tapi sejujurnya kayak kemarin saya lihat di Zoom dan saya lihat keluarga. Saya lihat keluarga yang dididik Tuhan. Bukan keluarga yang mudah. Dan saya tahu, tapi saya lihat, saya bersyukur banget walaupun waktu Zoom itu saya sempat bingung karena isinya oma-oma yang gak ngerti cara pakai Zoom, saudara. Jadi hostnya sempat bingung, sempat bilang, tolong kalau udah matiin mic-nya biar ngomongnya gak kiri kanan, gak kecampur semuanya. Tolong nanti ada oma-oma, ada engkong ya. Dikasih tahu, tolong pencet gambar kameranya biar bisa kelihatan mukanya. Saya sempat bingung, belum lagi miel, puter-puter kameranya. Saya tambah bingung lagi ini ngelihat yang mana, ini ngelihat yang mana. Saya mau keluar gak enak nanti dimarahin. Tapi saya dengerin juga saya pusing. Tapi saudara, waktu saya lihat itu ya, saya lihat apalagi kemarin diceritain Papa Nyangkong bagaimana perjalanan. Saya bersyukur, saya bilang Tuhan. Saya lihat oma-oma, saya lihat bagaimana para pahlawan iman ini menyelesaikan pertandingan dengan sangat kuat. Saya diceritain, kita bisa banyak banget ngelihat bagaimana orang memulai dengan sangat dahsyat. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk berada dalam keluarga yang juga bisa mengakhiri dengan sangat dahsyat. Saudara, gak berapa lama saya dengar cerita tentang Oral Roberts, satu pahlawan iman yang sangat dahsyat. Di akhir-akhir hidupnya ada orang datang ke Oral Roberts dan bilang gini, Oral Roberts, kenapa sih Bapak Oral Roberts ini pingin banget proyek-proyek lawatan yang gigantic, yang mega, yang dahsyat. Kenapa sih nggak capek apa? Ini udah ada universitas, udah ada semuanya. Kenapa nggak mau santai dan liburan? Dan hari itu orang Robert bilang, liburan saya waktu saya di surga nanti. Dan hari itu nggak berapa lama setelah ngomong itu dengan proyek yang gigantic, yang lawatan, yang dahsyat, semua yang dahsyat, yang orang bilang nggak capek apa? Dan tiba-tiba gak berapa lama, setelah orang Robert bilang dibuat saya di surga nanti, gak berapa lama, orang Robert itu sakit, masuk ke rumah sakit. Pas orang Robert masuk ke rumah sakit, tiba-tiba orang-orang datang dan tiba-tiba anaknya dipanggil, ditelepon sama rumah sakit dan dibilang gini anaknya, tolong kasih tahu dong ke papa kamu, ke orang Robert. Terus anaknya tanya kenapa, terus pihak rumah sakit bilang, karena ini membuat kegaduhan di rumah sakit. Terus bertanya, nah kenapa? Karena orang Robert ini gak berhenti nyanyi, gak berhenti khotbah. Di rumah sakit, di ranjang rumah sakit. Terus anaknya datang, anaknya bilang mau ngasih ke papanya, Pak, ini rumah sakit loh. Orang sampai di lorong-lorong, semua nyembah, semua dengerin khotbah. Papa, ini rumah sakit dengan selang di hidung, ini rumah sakit Pak. Terus orang Robert bilang gini ke anaknya, saya gak akan diam dan saya gak akan menurunkan penyembahan saya. Anaknya kenapa? Karena saya tahu hari ini saya akan dipanggil Tuhan pulang. Dan saya mau saya dipanggil Tuhan pulang dengan penyembahan yang terbaik yang saya akan berikan di hadapan Tuhan. Dan saudara, dan benar gak berapa lama di tengah penyembahannya, gak berapa lama tertidur dan meninggal. Dan waktu saya dengar cerita itu, saya keinget saudara. Dengan keluarga saya hari itu, waktu itu saya lagi nemenin emak saya di rumah sakit. Waktu emak saya lagi di rumah sakit, waktu di Bandung, pas namanya di Santosa, namanya di rumah sakit Santosa. Hari itu pas di rumah sakit, karena emak itu nungguin Pak Daniel, Bapak Raja dari Israel pulang. Pokoknya gak mau pulang sebelum ketemu anak-anaknya. Pas saya temenin, Pak Daniel udah balik, saya temenin emak di rumah sakit berdua. Tiba-tiba dengan selang di hidung, emak bilang ke saya, Bev, selang di hidung ngomong juga udah susah, Bev, temenin emak nyanyi. Hah? Nyanyi apa emak? Terus emak bilang, kita nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara hari itu, saudara bayangkan, jangan dibayangkan nanti saudara seram. Saudara bayangkan saya dengan suara nada yang fals, menemani emak saya yang nyanyi dengan selang di mana-mana. Dengan nada yang kacau balau, mungkin hari itu kalau ada Kak Olvi, mungkin menangislah Kak Olvi mendengar nada-nada yang kacau balau. Hari itu saya nyanyi ku menang dengan air mata. Karena saya tahu. Dan waktu nyanyi itu emak nyanyi dengan semangat dengan selang. Terus emak bilang, Bev, karena emak hari ini akan dibawa Tuhan pulang. Dan emak tahu emak pulang dengan penuh kemenangan. Dan hari itu saya nyanyi terus. Gak berapa lama ceritanya juga gak beda jauh.
Di tengah nyanyi itu, tapi saya bersyukur gak ada rumah sakit yang marahin saya. Karena kita cuma berdua hari itu. Nyanyi, gak berapa lama. Emak tertidur. Dan emak pulang, saudara. Saudara, tapi saya lihat bagaimana hidup yang penuh dengan didikan. Didikan itu tidak pernah bohong. Itu yang membedakan Ishak dengan Yakub. Hari itu Ishak, matanya rabun, matanya udah gak bisa ngeliat. Dan rohnya pun gak bisa membedakan mana yang Tuhan senang. Tapi Yakub matanya juga tidak bisa melihat. Tapi rohnya bisa melihat. Karena didikan. Mungkin itu sakit, bahkan Yakub berkata, masa enakku dikit adanya. Semua penderitaan. Tapi didikan tidak pernah bohong. Walaupun itu sangat sakit. Saudara, mari kita buka PowerPoint. Yang saya sharing PowerPoint. Kita mulai. Kehendak Allah meletakkan korban. Kehendak Allah meletakkan korban. Saudara, Pak Yusak selalu ngajarin, Bev, kalau kamu doa paksakan. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Tapi buat kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, itu tidak pernah mudah. Jalan korban, jalan meletakkan korban, itu tidak pernah enak buat daging kita. Next slide. Ya, cepat. Next slide. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita. Karena kehendak Allah. Saat kita menderita, ada satu level lagi yang Tuhan mau. Menyerahkan jiwanya. Bukan cuma Tuhan yang menyerahkan buat kita. Tapi Tuhan juga. Firman Tuhan berkata sampai kita menyerahkan jiwanya. Dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, dalam terjemahannya selalu berbuat baik itu dibilangin merespon dengan benar. Hari ini saat kita melakukan kehendak Tuhan. Mungkin waktu kita melakukan yang enak dalam kehendak Tuhan, kita beri di lawatan, orang tepuk tangan, semua mau. Tapi waktu kita harus melakukan kehendak Tuhan, yang di Petrus ajarkan, firman Allah ajarkan. Dan itu harus menderita. Gak semua orang mau, saudara. Tapi saat itu kita bisa lalui. Dan saat fase itu kita bisa lalui. Kita akan satu step. Yang Tuhan mau yang disebut penyerahan jiwa. Menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Karena hanya lewat dengan fase itu. Disitulah Tuhan bisa berkata, kamu milikku seutuhnya. Dan disitulah kita juga berkata bagian kita hanya Tuhan selama-lamanya. Tanpa fase itu, tanpa fase yang sangat sakit itu, tidak akan pernah lahir sahabat Allah, Abraham. Yang firman Tuhan berkata, percayalah Abraham. Maka Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Dan karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tapi tanpa fase itu makanya engkau juga disebut sahabat Allah. Tanpa fase pendidikan dan tanpa fase penyerahan jiwa. Tanpa fase peremukan yang tadi ayah bilang. Tidak akan pernah lahir sahabat Allah. Dan saudara, sejujurnya hari ini kita berkata kita menerima warisan. Kita menerima warisan yang ilahi. Ada satu level, ada satu anugerah. Yang sejujurnya itu juga menjadi bagian kita. Salah satu warisan anugerah terdahsyat yang pernah dialami oleh pendahulu kita. Hari itu Pak Yusak Cipto sampai satu titik yang disebut sahabat Allah. Dan seharusnya bagian kita juga. Kita sampai satu anugerah dari Tuhan. Ketika kita menjadi sahabat Allah. Next slide selanjutnya. Ada 4 jalan yang dilalui oleh Abraham, sahabat Allah. Ada 4 jalan permukaan jiwa. Ada 4 jalan penyerahan jiwa. Ada 4 jalan korban. Ada 4 jalan di mana Tuhan berkata kamu jadi milikku seutuhnya. Dan 4 jalan ini yang pernah dilalui oleh seorang pahlawan iman. Seorang sahabat Allah yang bernama Abraham. Hari itu di jalan pertama disebut jalan natural. Karena hari itu
Jalan natural itu kalau saya boleh berkata seperti yang diajarin oleh Engkong. Paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Di jalan itu bukan karena kita saudara. Bukan karena otak kita, bukan karena kemauan kita. Itu pure cuman karena keadaan yang Tuhan ubah sedemikian rupa. Sampai kita berkata ya udahlah, toh keadaan seperti ini. Next slide boleh. Lalu Terah hari itu Tuhan berjanji sama Abraham. Bahkan Tuhan berkata Abraham pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan berkata yang membuat Abraham pergi itu bukan Tuhan. Tapi sini katakan lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot. Harus ada papanya Abraham yang bawa Abraham dulu. Inilah jalan natural. Kita seakan-akan melangkah itu bukan karena kemauan kita. Bukan karena otak kita berkata nggak mungkin Tuhan. Otak kita berkata susah Tuhan. Tapi keadaanlah yang membawa kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Tapi jalan paksaan kehendak Tuhan, memaksakan rencanamu, Tuhan mau kita nggak stop sampai level awal. Ini level awal. Masalahnya kalau kita cuma biarkan keadaan terus yang menuntun, kita nggak akan pernah dewasa saudara. Dan hari itu firman Tuhan berkata Terah harus mati. 200 lalu ia mati di Haran. Tapi detik Terah mati, delay mati. Berfirmanlah Tuhan juga kepada Abraham. Perlu 15 tahun untuk Tuhan bisa berfirman lagi. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kau tunjukkan kepadamu. Saudara kalau saya boleh bilang, paksakan atau keadaan jalan natural itu yang saya alami itu waktu mama saya meninggal. Dan bapak saya masuk penjara. Hari itu saya juga gak mau keadaan seperti itu. Tapi ketika udah kejadian saya cuma bisa bilang, Abraham berkata ya udahlah. Saya juga berkata ya udahlah, toh keadaan udah seperti ini udah terjadi. Biarkan itu jadi kehendak Tuhan. Tapi keadaan yang membawa bukan karena keputusan kita. Satu titik dalam pengikutan kita akan Tuhan. Tuhan tetap mau respon dan keputusan kita. Itu makanya waktu kita percaya bukan karena keadaan. Kita yang harus mengucap dan berkata aku percaya Yesus menebus dosaku. Baru kita diselamatkan. Level pertama keadaan yang membuat itu. Tapi kita gak boleh berhenti sampai di situ. Masuk ke level kedua. Jalan kedua. Next step. Logika atau orang-orang berkata mungkin bahasa rohani ukuran iman masing-masing. Menurut logika. Oke, next step. Next slide. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian. Karena hari itu berkelahi. Aku dan kau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu. Setelah papahnya harus dipisahin sama Tuhan. Lot sepupunya harus dipisahin juga sama Tuhan. Baiklah pisahkan negerimu daripada aku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Logika. Hari itu kalau engkau bilang cara pikir kita. Saudara, ukuran iman. Hari itu Abraham satu fase jalan natural. Kedua logika ditabrakin. Dan saat kita menghadapi logika mungkin waktu kita pergi lawatan kayak kemarin KKR di Manado. Dan waktu kita KKR hitungannya gak pas. Logika kita yang gak bisa ikut, tapi kita juga bilang ukuran iman. Kita menghadapi logika dan jalan ukuran iman. Di dua jalan itu rata-rata orang akan berhasil. Karena keadaan ya memang udah keadaan. Yang kedua ukuran iman logika kalau bisa kita lalui. Kalau enggak kita ukur, bangun menara ukur. Kalau enggak bisa kita enggak. Di jalan itu rata-rata anak-anak Tuhan akan mulai bangkit. Dan akan mulai bersinar. Dan berkata enak ya ikut Tuhan ya. Pengorbanan, korban itu enak ya. Ternyata korban itu ya dak-dikduk, ngeri-ngeri sedap, tapi enak. Tapi ya ngeri-ngeri, tapi sedap. Di dua jalan itu Pak Yusak berkata, ngeri-ngeri Bev, tapi sedap. Di jalan itu semua orang berkata enak, ikut Tuhan itu enak. Tapi kita akan masuk ke jalan ketiga. Dan di jalan inilah, ini akan menjadi ladang pembantaian semua anak-anak Tuhan. Di jalan ini, hampir 90% pahlawan iman akan gugur di jalan ini. Ini bukan jalan yang gampang. Ini bukan jalan yang enak. Di step pertama dan step kedua, kita bisa lalui dengan tertawa dan sukacita.
Kita bisa berkata dengan ketawa dan berkata ngeri-ngeri tapi sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ya, enak ya. Tapi di jalan ketiga, tapi Tuhan berkata, nak, kita nggak bisa berhenti. Sahabatku, kita nggak bisa berhenti di jalan kedua. Ada satu step lagi yang harus kau lalui. Karena di step inilah, ketika kau lalui 4 step inilah, disitulah kata penyembahan, di situ kata hineni muncul. Tapi kita nggak bisa stop di step kedua. Kita harus masuk ke step ketiga. Dan step inilah step yang paling mengerikan. Seakan Tuhan dengan ketakutan berkata, aku sebenarnya nggak mau. Tapi ini harus dilalui karena di jalan inilah hatimu dihancurkan. Di jalan inilah Tuhan akan berkata, engkau milikku seutuhnya. Ini bukan jalan yang gampang. Next, biar cepat aja. Next. Hari itu terjadi bertambah besarlah anak itu. Ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar. Dan pada Ishak disapi itu, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Anak sendiri berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Inilah ladang pembantaian anak-anak Tuhan. Saudara, Abraham menunggu anak perjanjian selama bertahun-tahun. Tuhan berfirman sama Abraham, Abraham, destinimu, apa yang aku janjikan kau akan punya keturunan bintang-bintang, pasir di tepian dan sangat banyak. Hari itu bahkan Abraham berkata, Tuhan buat apa aku punya kaya kayak gini, kalau yang akan menerima Eliezer. Tapi hari itu tiba-tiba idenya Sarah. Sarah bilang, Abraham, ini loh ada Hagar, ambil. Kalau aku udah gak bisa punya anak, ini loh biar kamu bisa punya keturunan. Kan janji Tuhan kamu punya keturunan. Idenya Sarah. Abraham mengiyakan, hari itu mungkin gak ada nabi Tuhan yang buat konfirmasi. Ini benar atau bukan ya, kayak saya belajar sama Joshua ya. Joshua, kalau jodoh mengkonfirmasi dulu iya atau enggak. Hari itu mungkin gak ada. Dan hari itu Abraham melakukan semuanya karena berkata ya udahlah mungkin ini jalan Tuhan. Dan hari itu saat anaknya lahir, Ismail lahir. Hati Abraham sangat sukacita, ini penerusku, ini darah dagingku. Semua sukacita itu muncul, sangat bahagia. Tapi satu titik, Abraham masuk yang Tuhan sudah rencanakan jalan ketidakadilan. Tiba-tiba anaknya diusir, Hagar diusir. Dan saat Abraham kesal, hatinya kesal, justru Tuhan membela Sarah dan membela Ishak. Jangan kesal. Hari itu Abraham tahu kalau anakku ini diusir pasti mati. Belum sama gerombolan, belum sama kerajaan yang akan menyerang yang pernah bertarung dengan Abraham. Belum nanti mereka kehausan di tengah jalan, kan di tengah padang gurun, mereka pasti mati. Hatinya kesal, hatinya dikoyakan. Tapi di jalan itulah Tuhan sedang mendidik kepunyaan biji matanya. Saudara, di jalan itu bukan jalan yang mudah. Makanya Alkitab dengan sangat gamblang berkata, lalu kesalah Abraham. Lalu kesalah hati Abraham. Tapi saudara, sejujurnya jalan itu, inilah jalan air mata, inilah jalan penuh darah yang harus dilalui semua pahlawan iman. Karena di jalan itulah kita akan menjadi milik Tuhan yang seutuhnya. Karena di jalan itulah korban akan mulai diangkat. Karena di jalan itulah air mata akan memenuhi altar Tuhan. Saudara, sejujurnya saya tuh bersyukur. Saya dilahirin keluarga ini, kemarin kita nggak berapa lama saya di Windu ketemu sama Mami, buin Mami ceritain saya ngomong secara apa adanya dan saya bersyukur dan itu cukup mengagetkan saya. Saudara, sejujurnya ladang pembantaian buat anak-anak Tuhan itu tidak pernah mudah. Saudara, kadang buat kita ya, kadang kalau ladang pembantaian di jalan ketidakadilan ini, kadang paling simpel kalau kita junior, kita suka bilang, waktu itu kita di Semarang dikumpulin di green room, dan bahkan kosem di WC aja sampai gak berani keluar, tetap nunggu lama banget di WC. Hari itu buiin jejer kita semua satu-satu, dan kita disikat habis saudara, semua disikat habis. Sejujurnya itu ladang pembantaian buat junior. Hari itu saudara saya boleh jujur ya. Saya ketemu satu junior, saya gak akan ngomongin. Saya ketemu satu junior. Terus junior itu bilang gini, Bev,
Aku ini lagi berapi-api sama Tuhan. Bev, bahkan dia ngomong, Bev, yuk kita buat KKR bareng yuk. Kita buat lawatan bareng. Wah Tuhan tuh dahsyat banget. Dipanggil semua dijejer di green room. Dan kita menemukan ladang pembantaian saudara. Ladang pembantaian yang tidak mudah. Termasuk saya, termasuk kita semua. Dan waktu pulang dari ladang pembantaian itu, saya datengin ke saudara saya. Yuk kita mau buat KKR. Terus dia bilang, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Berubah langsung. Ladang pembantaian. Dan di ladang pembantaian itu, saudara di ladang pembantaian itu, mental kita akan teruji kok. Di ladang pembantaian itu yang akan membedakan ilalang. Di ladang pembantaian itu akan menjadikan bagaikan bejana siap dibentuk dihancurkan. Di ladang pembantaian itu, itulah jalan ketidakadilan. Saudara, gini-gini yang berdiri di depan saudara, saya ini gini-gini ya saudara ya. Saya ini tuh atlet loh saudara. Dulu waktu SD, serius. Waktu SD itu saya tuh atlet renang saudara. Saya pernah juara di Jabar, saya atlet renang. Saya juara renang hari itu. Hari itu bahkan sampai waktu saya SD, saya ikut lomba renang, saya juara, walaupun bukan juara 1, juara 3. Saya juara, nanti Miel kalau udah gede saya ajarin renang. Saya juara renang saudara. Dan hari itu saudara ya, waktu itu sampai sekolah, waktu itu teman-teman sekolah saya pada datang semua waktu pertandingan. Semua bikin dari kertas karton, go Bevis gitu saudara ya. Oh diangkat. Bahkan saudara salah satu yang ngangkat itu siapa? Engkong saya, Pak Yusak Cipto saudara. Bayangin, di tengah pertandingan renang anak-anak SD. Semua sekolah-sekolah SD pendukungnya. Engkong saya bawa karton, tunggu di garis finish, dan bilang go Bevis. Wah keren banget. Itu saya bangga banget. Hari itu engkong saya, salah satu engkong saya lihat banget. Bangga banget. Dan saya juara, wah itu bangga banget. Emas saya waktu itu saya juara, emas saya pas sampai rumah, emas saya beliin saya krepes, dikasih coklat, sempat ngomel-ngomel, dibilang gini, Bev, ini tuh mah pesan tambah coklat, tapi kok dikit ya, tapi kok mahal, gitu, masuk kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena kamu menang, makan yang banyak, Bev. Kalau kamu kurang mah pesin lagi, wah itu, saya tuh gini-gini lumayan loh saudara ya. Saudara, gini-gini walaupun saya bangga dikit lah, saudara walaupun gini-gini sekarang saya fales ya. Dulu itu, saya itu bisa semua alat musik loh saudara, serius. Saya itu dulu bisa semua alat musik, saksinya AL. Minimal saya itu jago main keyboard, karena mama saya kan main keyboard. Kita diajarin. Kenapa jago? Karena kalau kita nggak bisa, kita dipukul. Makanya harus bisa. Saya bisa main keyboard, saudara. Hari ini lupa semua, tapi saya bisa dulu, bisa. Dan gini-gini ya saudara ya, saya itu ranking dan juara kelas loh saudara. Saya itu juara kelas sampai kita dulu punya piala banyak sampai dibuat pedang-pedangan sampai rusak. Tapi kita juara kelas. Hari itu engkong saya tuh bangga banget sama saya. Tapi saudara tiba-tiba mama saya meninggal. Dan hari itu engkong saya ngerasa sangat bersalah. Karena dikasih tahu juga kalau dibilangin, Pak, kenapa sih Papa waktu peperangan rohani nggak angkat pedang? Dan kalau Papa angkat pedang, Evi nggak bakal meninggal. Dan hari itu mama saya meninggal, Papa saya masuk penjara. Saya nggak tahu apa yang salah dengan saya. Hari itu pukulan terkuat, itu pukul ke jiwa saya. Dan saya tahu, kemarin saya dikasih tahu, ada kecacatan di jiwa saya. Hari itu dari anak yang sangat membanggakan, dari anak yang juara renang, dari anak yang bisa main alat musik, dari semuanya. Hari itu semuanya hilang. Saya seperti anak setengah autis yang saya nggak bisa apapun. Kerjaan saya cuma satu, membuat kesal engkong saya. Yang kerjaan saya cuma satu, saya nggak naik kelas, saya marah, semua prestasi saya buang, saya nggak bisa apapun. Kerjaan saya cuma marah, dan marah. Dan hari itu saudara, sejujurnya itulah jalan ketidakadilan yang harus dilalui oleh engkong saya. Bukan oleh saya, oleh engkong saya. Hari itu, saya kemarin ceritain sama Mami, engkong setiap kali ketemu di 2HT dengan mata berkaca-kaca, engkong bilang, gimana ya Bevis? Hari itu hati seperti Abraham, hati seorang Yusak Cipto sahabat Allah, dikoyakkan hari demi hari. Dengan rasa bersalah di dalam hatinya yang berkata, kalau hari itu aku angkat pedang, Evi, mamanya Bevis tidak akan meninggal. Dan kalau hari itu mamanya Bevis tidak akan meninggal, cucuku sendiri
Gak akan hancur hidupnya, hancur masa depannya, hancur semuanya. Dan hari itu, itulah ladang pembantaian buat seorang sahabat Allah yang bernama Pak Yusak Cipto. Bahkan Bu Iin bilang, Bev, semenjak hari itu sampai akhir hidupnya, engkau itu ketawanya udah gak bisa berseri lagi. Ketawanya udah beda. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada satu rasa bersalah yang berkata, aku yang ngebuat cacat cucuku. Hari itu dan bodohnya saya, hari itu gobloknya saya tuh gak tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu melukai engkong saya. Tapi di lubuk hati terkecil dari seorang sahabat Allah, engkong berkata, dari lubuk hati kecil, aku tahu itu seizin Tuhan. Walaupun aku gak ngerti kenapa itu harus terjadi, tapi aku tahu itu yang Tuhan mau. Saudara, ada satu jalan yang disebut jalan ketidakadilan. Waktu itu saya lagi nemenin engkong pas engkong lagi sakit, saya nemenin engkong bersama Pak Daniel, Papa Raja. Kalau saya bilang Pak Daniel, Papa Raja. Dan waktu saya lagi nemenin malam-malam sama Pak Daniel, tiba-tiba Pak Daniel tuh tunjuk saya dan rada ngomong keras ke saya. Pak Daniel tuh bilang gini, Bev, hidup yang benar ya, jangan main-main sama dosa. Saya tuh nanya ke Pak Daniel, kenapa Pak? Terus Pak Daniel bilang waktu, lu gak tahu ya gua bayar harganya yang kayak gimana. Terus saya tanya, gimana Pak? Saya gak ngerti. Terus Pak Daniel bilang, apa yang gua lakuin kena ke Eci. Dan hari itu Bapak Raja bilang, aku bilang ke Tuhan, mendingan aku sendiri yang kena daripada aku harus lihat anakku sendiri karena dampak dari perbuatanku. Tapi saudara, sejujurnya itulah jalan ketidakadilan yang harus dilalui semua pahlawan iman. Karena di jalan itulah hati kita dihancurkan. Di jalan itulah udah gak ada kata ngeri-ngeri sedap. Di jalan itulah udah gak ada sedapnya. Di jalan itulah hati dihancurkan. Setiap hari jiwa Pak Yusak dikoyakan. Kadang ngelihat saya yang menghancurkan masa depan saya. Di jalan itulah semua pahlawan iman akan berkata, aku gak mampu Tuhan. Aku gak mampu. Tapi saudara, saat saudara bisa melalui jalan itu, bukan dengan kekuatan saudara, tapi cuman pure percaya kepada Tuhan, kita akan masuk ke fase yang terakhir. Dan saat kita masuk fase yang terakhir, disitulah kita menjadi milik Tuhan seutuhnya. Dan Tuhan bagian kita seutuhnya. Slide terakhir, jalan penyerahan jiwa. Saat kita bisa masuki fase ketidakadilan, di situ kita akan masuk fase penyerahan jiwa. Next slide. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, di fase inilah kata hineni muncul. Di fase inilah kata penyembahan diangkat. Hari itu seorang yang telah sahabat Allah yang melalui 3 jalan itu. Saat Tuhan berfirman sedikit apapun, dia akan berkata, hineni, here I am. Dan hari itu bahkan Sarah pun gak tahu. Karena hari itu di jalan penyerahan jiwa, di jalan itu hanya antara kita dengan Tuhan. Tidak akan ada siapapun, hanya antara kita dengan Tuhan. Tapi seorang sahabat Allah yang bisa melalui 3 fase itu, masuk ke fase yang keempat. Ketika dia melakukan semuanya, disitulah hineni muncul. Disitulah ketika seorang Pak Yusak Cipto didatengin Tuhan dan bilang, Yusak, kamu udah ngelakuin semuanya dan kamu udah ngelakuin semuanya. Hari ini kalau aku buang kamu, aku taruh kamu di neraka, bagaimana? Dan di jalan itulah ketika sahabat Allah telah melalui 4 fase itu, dia akan berkata, Tuhan, kalau memang engkau mau aku di neraka, biarlah aku di neraka. Tapi kita hanya bisa jalan ketika kita melalui fase itu one by one. Dan di akhir, hanya Tuhan jadi bagian kita selama-lamanya. Nah, tutup mata, kita sembah Tuhan.
Tuhan, ini sahabat-sahabat Allah. Inilah budak-budakmu. Tuhan, Engkau tahu kami ada di fase mana. Engkau tahu kami ada di jalan pengorbanan yang mana. Engkau tahu kami ada di jalan peremukan yang mana. Hari ini hamba berdoa, saat kami di fase manapun, hamba berdoa buat siapapun yang mendengarkan, jangan biarkan kami keluar dari jalur-Mu. Seperti yang pernah diwariskan oleh Pak Daniel. Apapun yang terjadi, never give up. Dan hari ini Tuhan, sesakit apapun, seperemukan apapun, buat kami tidak akan pernah keluar dari jalur-Mu. Saudara yang tahu, saudara ada di fase mana? Saudara yang tahu, saudara di fase mana jalan natural? Atau saudara mulai masuk ke jalan logika, di mana logikamu dibenturkan. Tapi tiba-tiba engkau akan masuk ke fase jalan ketidakadilan. Di mana semua pahlawan iman akan mengalami itu. Di jalan itulah Evan Robert gugur. Dan Evan Robert berkata, Tuhan tidak adil. Di jalan itulah Charles Templeton berkata, farewell to God. Karena Tuhan tidak adil. Di jalan itulah pencipta lagu Oppress the Name akan mundur dan berkata, bye-bye church. Di jalan itulah banyak itu akan menjadi ladang pembantaian. Tapi hari ini kita ada di fase mana? Dan saat engkau lulus dari jalan itu, engkau akan masuk fase terakhir, jalan penyerahan jiwa. Dan saat engkau masuk fase terakhir, itu seperti yang Pak Yusak alami. Tuhan bilang, nak, rumahmu di surga itu gak ada. Dan kau nanya, terus Tuhan rumahku di mana? Terus Tuhan bilang, kamu akan tinggal seistana denganku. Kamu akan tinggal seistana denganku. Karena kamu telah lalui 4 fase itu. Dan karena kamu malah menjadi milikku seutuhnya. Aku tahu itu tidak mudah. Dan di jalan itulah seorang sahabat Allah ketika disodorkan kertas hari itu. Dan ditanya keinginanmu apa sih nak? Nanti aku akan penuhi. Seorang sahabat Allah, dia gak tulis semua permintaannya. Waktu dia tulis semua permintaannya, Roh Kudus mengingatkan. Dan seorang sahabat Allah tahu keinginan Tuhan. Hari itu Roh Kudus ingatkan, kenapa kamu minta itu semua sih? Bukankah kamu sahabatku? Dan sahabatku bagian cuma satu kok, menyenangkan hati Tuhan. Dan hari itu seorang sahabat Allah ambil kertasnya, robek-robek kertasnya. Buang kertasnya dan dia ambil kertas kosong yang baru. Dia tulis satu, menyenangkan hati Tuhan. Di fase itulah kata hineni mulai muncul. Dan berkata, ini aku budak, here I am Lord. Sahabatku minta apapun, bahkan yang aku belum tahu. Di fase itulah hati kita seutuhnya akan berkata, aku mau Tuhan melakukan apapun bahkan yang kau belum ucapkan. Karena setelah kita melalui fase 4 fase itu, udah gak ada kita lagi. Kenapa? Karena kita udah diremukkan terlalu dalam. Orang-orang yang kita cintai seakan dihancurkan. Kita melakukan ketidakadilan. Dan kita berkata, ini gak adil Tuhan. Tapi di jalan itulah, saat engkau lulus dari jalan itulah, akan lahir penerima-penerima warisan ilahi yang berkata, hari ini Tuhan menyebut kita sebagai sahabat Allah. Dan Tuhan tidak pernah malu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di fase itulah seorang penipu yang bernama Yakub mendapatkan perjanjian menjadi Israel, Prince of God. Di fase itulah akan menjadi lahir beyond human. Orang-orang yang berani melangkah melebihi jengkal yang diberikan oleh kekuatan dagingnya. Tapi di fase itulah engkau akan berkata, habis semua Tuhan. Habis semua Tuhan. Habis semua otakku, habis. Aku bodoh, makanya Pak Ishak selalu berkata, aku bodoh. Aku tulang-tulang kering, aku gak punya kemampuan apa-apa.
Karena hanya orang yang bisa melalui 4 fase itu, yang sadar betul dalam hati, tubuh, jiwanya.